Pernah kepikiran nggak sih, gimana susahnya ngajarin komputer buat bener-bener melihat? Maksudnya bukan cuma ngenalin, oh ini gambar anjing, tapi juga tahu persis di mana anjing itu ada di gambar. Dan yang paling penting melakukannya dalam sekejap mata. Nah, inilah tantangan besar yang selama bertahun-tahun jadi PR buat dunia computer vision. Jadi, pertanyaannya kan, kenapa sebelum tahun 2015, deteksi objek di komputer itu rasanya lambat banget? Kayak gerak lambat gitu. Apa sih yang bikin dia macet? Nggak bisa ngejar kecepatan dunia nyata? Pertanyaan inilah yang jadi titik awal dari sebuah revolusi yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari awal. Biar kita paham terobosannya, kita harus lihat dulu cara kerja metode-metode lama. Metode yang jujur aja, lambat dan ribet banget. Kita sebut aja ini era masalah dua tahap. Jadi gini, sebelum ada YOLO, deteksi objek itu bukan satu solusi yang simpel dan elegan. Justru, ini tuh proses yang panjang dan bertele-tele. Kayak jalur perakitan pabrik yang kurang efisien. Setiap langkah harus selesai dulu, baru bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ribet kan? Nah, contohnya model kayak RCNN. Prosesnya rumit banget. Pertama, dia bikin ribuan, iya beneran, ribuan usulan area di mana sebuah objek mungkin ada. Terus buat setiap satu usulan itu, dia harus ekstrak fitur dan ngecek satu-satu pakai classifier. Bisa bayangin kan borosnya kayak apa? Menganalisis ribuan kali cuma buat satu gambar? Dan ya, hasilnya jadi kayak gini. Visual yang berantakan, satu gambar penuh sesak sama kotak-kotak usulan. Ini tuh ibarat detektif yang harus ngecek ribuan petunjuk cuma buat nemuin satu tersangka. Banyak banget pekerjaan yang tumpang tindih dan nggak perlu, makanya semuanya jadi lambat banget. Terus, muncullah sebuah revolusi. Sebuah perubahan cara pandang total yang akhirnya memecahkan masalah kecepatan ini. Disinilah kita kenalan sama YOLO, singkatan dari You Only Look Once. Sesuai namanya, kamu cukup lihat sekali. Kutipan dari para penemunya ini dia kuncinya. Kami membingkai deteksi objek sebagai masalah regresi. Ini adalah lompatan berpikir yang jenius. Jadi daripada mengklasifikasikan ribuan area, mereka mengubah total masalahnya jadi satu tugas prediksi tunggal. Mirip kayak nebak serangkaian angka, yang bisa diselesaikan dalam sekali jalan. Inovasi utamanya bisa kita rangkum jadi 3 kata. Detektor satu tahap. Artinya, seluruh proses mulai dari nemuin di mana objeknya dan apa objeknya terjadi cuma dalam satu kali lewat di jaringan saraf. Nggak ada lagi tuh langkah terpisah buat bikin usulan area. Inilah yang bikin YOLO itu revolusioner. Dan inilah dia momen ahanya. Lihat deh, di sebelah kiri itu cara kerja RCNN yang berantakan, penuh tebakan. Nah, di sebelah kanan, hasil akhir YOLO yang bersih, to the point. Bedanya jauh banget kan? Dari ribuan tebakan jadi satu pandangan yang penuh percaya diri. Jadi, gimana sih sebenarnya keajaiban ini bekerja? Oke, sekarang kita akan bedah mekanismenya. Desainnya tuh cerdas dan elegan banget. Dan saya bakal jelasin ke Anda langkah demi langkahnya. Langkah pertama yang YOLO lakuin itu simple banget. Dia ambil satu gambar utuh, terus dia taruh semacam kotak-kotak atau grid di atasnya. Mirip papan catur. Di versi pertamanya, ini adalah grid ukuran 7x7. Kelihatannya sederhana, tapi ini adalah fondasi dari segalanya. Nah, ini dia ide utamanya. Kalau titik tengah sebuah objek, misalnya pas di hidung anjing digambar, jatuh di dalam salah satu kotak grid, maka kotak itulah yang dapat tugas buat mendeteksi seluruh anjing itu. Satu kotak, satu tugas. Simpel kan? Ini menyederhanakan masalahnya secara drastis. Terus, apa aja yang diprediksi sama setiap kotak yang bertugas tadi? Ada 3 hal, dan semuanya diprediksi sekaligus. Pertama, beberapa prediksi kotak pembatas, atau bounding box, lengkap sama koordinat dan ukurannya. Kedua, skor kepercayaan buat tiap kotak, yang nunjukin seberapa yakin modelnya ada objek di situ. Dan ketiga, probabilitas untuk setiap jenis objek yang mungkin ada. Dan semua prediksi ini, dari semua kotak di grid, baik itu koordinat, tingkat kepercayaan, dan jenis kelasnya, semuanya digabung jadi satu output tunggal dari jaringannya. Hasilnya adalah sebuah paket data ringkas yang berisi semua info yang kita butuhin soal objek di gambar. Dan yang paling keren, ini semua dihasilkan cuma dalam sekali proses. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertarungannya. YOLO V1 ini kan kenceng banget, tapi apa ada yang dikorbanin? Yuk kita lihat perbandingannya secara langsung. Jadi, seberapa cepat sih YOLO V1 ini? Jawabannya 45. 45 kali frame per detik. Ini benar-benar kecepatan real time. Sebuah pencapaian yang gila banget dan belum pernah ada sebelumnya di zaman itu.
Angka-angka ini udah bicara sendiri. Lihat deh, Faster RCNN yang waktu itu dianggap canggih cuma jalan di 7 kali FPS. Lambat banget. Bandingin sama YOLO V1 yang melesat di 45 FPS. Malah ada versi lebih cepatnya lagi, Fast YOLO yang nyampe 155 FPS. Tentu, ada harga yang harus dibayar. Akurasinya yang diukur pakai MAP emang sedikit lebih rendah, tapi lompatan kecepatannya itu benar-benar mengubah permainan. Jadi, ini poin pentingnya. Kecepatan yang luar biasa, itu ternyata memang ada konsekuensinya. Nggak ada yang sempurna. Dan penting banget buat kita paham di mana letak kelemahan YOLO V1. Kalau kita bedah jenis-jenis kesalahannya, kita bakal nemu cerita yang menarik. Kelemahan utama YOLO itu ada di kesalahan lokalisasi. Artinya, dia kadang kurang presisi dalam menempatkan kotak pembatasnya, terutama buat objek-objek yang kecil. Tapi, coba lihat bagian kesalahan latar belakang. YOLO jauh lebih jarang salah sangka, mengira latar belakang itu objek. Kenapa? Karena dia melihat seluruh gambar sekaligus, jadi dia punya konteks yang lebih luas. Jadi, apa warisan terbesar dari YOLO V1? Singkatnya, dia ini yang memulai sebuah era baru. Dia mengubah cara kita berpikir tentang deteksi objek secara fundamental. Oke, mari kita rangkum. Kelebihannya jelas, membuat deteksi real-time jadi kenyataan. Menyatukan proses yang tadinya ribet jadi satu jaringan tunggal, dan kemampuannya melihat gambar secara global. Kelemahannya? Yaitu tadi, presisi lokalisasinya, terutama untuk objek yang kecil atau dempet-dempetan. Ini adalah sebuah pertukaran yang sangat-sangat penting. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Dengan berani memilih kecepatan di atas kesempurnaan, apakah YOLO V1 sebenarnya telah membuka kunci untuk masa depan aplikasi AI yang harus bekerja di dunia nyata? Detik itu juga? Pertukaran ini bukan cuma mendefinisikan YOLO, tapi juga akhirnya membentuk arah perkembangan computer vision untuk tahun-tahun berikutnya.